Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa was salata ya rabbal alamin. Yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita bisa mengenal risalah ajaran agama Islam ini. Dan insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini adalah seputar agama Islam, mengenal ajaran agama Islam. Pembahasan kita insya Allah adalah seputar bahasan utama yang yogyanya seorang mukmin itu tahu apa saja landasan seseorang dalam hidupnya, apa yang harus dia ketahui, apa yang harus seseorang itu tidak jangan sampai apa buka siapa Tuhan di muka dan siapa ada Allah dan siapa seseorang tidak. Maka tiga landasan utama ini mau tidak mau harus diketahui. Di sisi lain, ini sebagai kewajiban ketika seseorang masih hidup ketika di dunia. Dan yang kedua, syi'ta abaita, kamu mau atau tidak, setiap orang nanti ketika meninggal pasti dia akan ditanya oleh tiga pertanyaan ini. Dan pertanyaan tersebut akan dimulai ketika seseorang sudah mulai berpindah di alam barzakh. Maka yang pertama adalah seseorang harus mengenal siapa Rabbnya, siapa sesembahannya, dan mengenal siapa sesembahan kita. Maka banyak cara, yang mana cara-cara ini harus ditempuh oleh seseorang. Jika ada pertanyaan misalnya, siapa Tuhan? Maka setiap kita pasti bisa menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita yang masih hidup, yang beragama Islam, dia pasti bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, Rabbku, sesembahanku adalah Allah. Itu ketika di dunia. Namun ketika di akhirat belum tentu. Dan terkadang seseorang itu hanya bisa sekedar menjawab saja. Ketika ditanya Allah itu siapa? Kamu tahu Allah itu dari mana? Maka ketika seorang misalnya ditanya, kamu kenal misalnya Andre atau Yusuf, kamu kenal Yusuf? Iya kenal. Yusuf itu yang mana? Kemudian antum tiba-tiba bingung, Yusuf itu apa ya? Pokoknya intinya matanya dua, telinganya dua, tangannya dua, kakinya dua, punya hidung satu, mulut satu. Ketika
antum bertanya kepada seseorang, Yusuf itu siapa? Terus kemudian dia menyebutkan ciri-cirinya seperti itu. Menurut antum, orang tersebut sudah kenal Yusuf atau belum? Belum kenal. Karena dia hanya menyebutkan ciri-ciri umumnya. Semua orang juga begitu. Tapi kalau misalnya atau menyebutkan Yusuf itu orangnya tinggi, lurus, kemudian mohon maaf ada tahilalatnya misalnya, berarti antum kenal Yusuf, bukan Yusuf yang lain. Nah, maka ketika seseorang disebut mengenal temannya saja, dia harus tahu ciri-cirinya, ciri khasnya dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang mengaku bahwasanya sesembahan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu, mengenal siapa sesembahannya dan yang satu-satunya dia sembah. Maka ketika berbicara tentang seorang hamba harus mengenal Rabbnya, sesembahannya, maka di dalamnya setidaknya tercakup beberapa masalah. Yang pertama, hendaknya kita tahu dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memelihara kita. Dan bukan hanya memelihara kita saja. Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ikan yang ada di lautan, kemudian hewan yang ada di bumi, manusia yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala memelihara semuanya. Bahkan seluruh makhluknya tanpa ada kecuali. Baik makhluk yang nampak maupun makhluk yang tidak nampak. Contoh yang nampak adalah tadi hewan, manusia dan lain sebagainya. Adapun yang tidak nampak, contohnya adalah misalnya jin dan setan atau iblis. Nah, pertanyaannya di sini, antum cari apa bedanya jin, setan dan iblis? Apa bedanya jin, setan dan iblis? Insya Allah pertemuan pekan depan akan tanyakan bedanya jin, setan dan iblis. Bedanya apa? Yang jelas itu beda. Nah, maka seseorang ketika mengenal Allah, tahu bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memelihara, bahkan memelihara seluruh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala di sini tersifati dengan sifat rububiyah, Rabb, sesembahan. Maka Rabb, sesembahan itu diambil dari kata robba yurabbi tarbiyah. Namanya seseorang yang mentarbiyah. Mentarbiyah itu hanya bukan sekedar mendidik saja. Ini yang sering salah diartikan di masyarakat kita. Saya sudah mentarbiyah, cuma mendidik. Maka tarbiyah ini tidak cukup hanya sekedar mendidik saja. Maka rububiyah, mungkin kalau tarbiyah di antara manusia dengan manusia yang lain mungkin hanya sekadar mendidik. Tapi tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan manusia, mentakdirkan manusia dari sebelum manusia itu ada sampai manusia itu wafat. Dan bukan hanya sekadar itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Seorang manusia laki-laki butuh pasangan, Allah menyediakan
sudah menjadi kebutuhan manusia. Setiap laki-laki pasti membutuhkan wanita, pasangan. Maka kalau ada laki-laki membutuhkan pasangan yang sesama laki-laki, itu tidak waras, itu orang gila. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kodrat laki-laki itu suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Perempuan itu butuh dinaungi dan laki-laki suka menaungi. Itu sudah kodrat. Maka mau bagaimanapun seseorang mau mengubah kodratnya itu tidak bisa. Nah, kita berbicara tentang tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang sekalian. Maka ketika seorang orang tua dikatakan dia mentarbiyah anaknya, dia bukan hanya sekedar misalnya ayah ibu kita hanya sekedar memberi makan saja, enggak. Di lain itu, atau misalnya hanya sekedar memberi pendidikan saja tapi tidak memberi makan. Maka seorang orang tua yang dikatakan mentarbiyah anaknya, selain dia itu adalah memberi makan, mencukupi kebutuhannya, kemudian memilihkan pendidikan yang terbaik bagi dia, itu yang dikatakan tarbiyah. Mengarahkan, misalnya sudah memilihkan pendidikan yang terbaik, SMP, SMA, pondok dan lain sebagainya. Kemudian orang tua kita tidak jarang dia mengarahkan, kamu kalau berteman sama yang orang begini itu dan seperti ini dan seperti itu. Bahkan ada lagi orang tua yang lebih jauh daripada itu, bukan hanya sekedar memberikan ciri-ciri teman yang layak untuk antum temani, tapi orang tua itu langsung terjun, langsung berinteraksi kepada teman antum. Bahkan tak jarang ada orang tua itu setelah kenal temannya, kamu jangan temenan sama dia, orang yang nggak baik. Ada orang tua seperti itu. Nah, ini yang dikatakan tarbiyah orang tua kepada anaknya. Nah, bagaimana tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya? Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sejauh itu, bahkan lebih jauh. Semua kebutuhan manusia dicukupi. Manusia butuh petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan membawa risalah, mengajarkan kebaikan, kemudian melarang untuk mendekati keburukan. Dan bukan hanya sekedar mengalahkan kebaikan dan keburukan saja. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasul yang diutus kepada umat manusia itu berbicara dengan bahasa manusia. Makanya ada sebuah bantahan makanya orang kafir itu sudah tidak ada ujung bagi dia. Pernah suatu ketika orang kafir itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, kenapa Engkau mengutus manusia kepada kami yang sunnah fil aswaq? Dia jalan-jalan di pasar, butuh belanja, ngomong dengan kemudian dia juga makan dan minum sebagaimana yang kita makan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasul yang diutus kepada umat manusia itu yang manusia seperti kita, akan tetapi memiliki keistimewaan, dan bukan yang diutus kepada kita itu misalnya malaikat. Padahal kita tahu ketika pembahasan tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, tidak terhitung. Bahkan ada malaikat yang tugasnya itu cuma keluar, misalnya masuk ke Baitul Ma'mur. Dalam sehari itu jumlahnya 80.000 malaikat. Dan ketika malaikat tersebut masuk, malaikat tersebut tidak akan keluar lagi. Nah,
Sedangkan sudah berapa ribu tahun, sudah berapa miliar tahun bumi ini diciptakan. Artinya malaikat itu banyak sekali. Tapi kenapa Allah SWT tidak mengutus malaikat kepada umat manusia? Yaitu hikmahnya. Itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Coba kalau misalnya yang diutus adalah malaikat. Kalau antum misalnya ada permasalahan, antum bingung. Curhatnya gimana? Karena manusia dengan malaikat itu beda alam ibaratnya. Misalnya antum lagi ada permasalahan, ya Rasul, saya hukumnya ini dan begitu bagaimana? Sedangkan itu malaikat, bukan manusia. Kalau manusia kan, maka seseorang bisa langsung curhat ada masalah, ya Rasul, Bapak Nabi Muhammad, saya punya masalah ini dan begitu, bisa langsung ditemui. Ngomongnya pakai bahasa manusia. Lah kalau malaikat ngomongnya pakai bahasa apa? Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa membuat manusia dengan malaikat itu berbicara, saling berkomunikasi. Sangat mungkin Allah itu maha segalanya. Tapi hikmahnya itu tidak seperti itu. Misalnya malaikat Allah takdirkan tidak membutuhkan pasangan. Nah, sedangkan umatnya misalnya itu butuh pasangan. Ya, itu akhirnya. Maka bentuk kasih sayang Allah mengutus Rasul itu yang sama dengan umatnya, kaum yang diutus. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu dibekali dengan mukjizat masing-masing. Yang mana ketika itu umat ketika itu sangat mengagungkan ilmu tersebut. Contohnya Nabi Isa. Allah memberi mukjizat Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati. Karena umat zamannya Nabi Isa itu banyak orang sakti, banyak orang bisa menyembuhkan penyakit. Antum masih ingat kisahnya Ashabul Ukhdud? Nah, seorang pemuda itu bisa menyembuhkan penyakit sahabat raja. Makanya Nabi Isa itu diutus bisa bukan sekadar menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga apa? Umatnya Nabi Isa itu mau nggak mau harus yakin, percaya bahwasanya Nabi Isa itu utusan Allah. Lah kalau cuma sekadar bisa menyembuhkan orang yang sakit, semua orang bisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa yang mukjizatnya lebih dibanding orang lain. Dan begitu juga Nabi Muhammad. Ketika itu kaum yang diutus kepada Nabi Muhammad pada zaman itu, dunia itu manusia sedang terpukau dengan kehebatan syair. Orang pintar bersyair, orang pintar membuat kata-kata romantis, kata-kata puitis, pujangga-pujangga Arab itu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak bisa ditandingi oleh orang manapun. Maka mau tidak mau, orang kafir Quraisy harus percaya dan yakin. Ditambah lagi Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, kepada musuhnya sekalipun tetap amanah, tidak pernah mengingkari. Maka tabiat kodrat manusia itu sudah yakin ini bukan manusia sembarangan. Nah, kalau misalnya Rasul diutus sama dengan yang lain, sama persis, kok ketiplok, apa bedanya? Maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kepada umat.
satu-satunya zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah itu ada satu-satunya sesembahan yang berhak kita sembah. Adapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak layak untuk diibadahi. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat uluhiyah, yaitu satu-satunya ilah. Ilah itu kan, ilah itu diambil dari makna alihah yang lalu, artinya adalah bersandar. Maka Allah mensifati dirinya dengan uluhiyah, ilah, sesembahan. Karena manusia itu kodratnya dia membutuhkan sesembahan. Manusia itu kodratnya membutuhkan sesembahan. Makanya kalau ada orang mengatakan ateis, nggak meyakini Tuhan, itu orang yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya orang. Hewan saja tahu bahwasanya ada sesembahan. Buktinya apa? Bukankah sering hadis-hadis kita dengar, hatta hitanu fi apa hadisnya, sampai pun ikan-ikan fil bahri yastaghfiruna li talabil ilmi, sampai ikan yang ada di dalam lautan itu meminta ampun kepada para penuntut ilmu. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya ikan yang ada di lautan, burung yang terbang di langit, dia juga meminta ampun kepada para penuntut ilmu. Dan semoga kita yang ada di sini Allah golongkan sebagai seorang penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Amin. Maka ini hewan sekalipun itu tahu. Dan tadi yang kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat rububiyah, fardiyah. Maka ketika kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan apapun yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini, manusia mau tidak mau akhirnya dia yakin bahwasanya di sana ada satu-satunya zat yang disembah. Maka konsekuensi rububiyah ini, seorang ketika meyakini tadbiyah Allah, mau tidak mau dia akan meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya contohnya ada sepasang suami istri. Suami selalu memberikan kebutuhan istrinya. Apapun yang dibutuhkan oleh istrinya dicukupi. Atau misalnya dengan Azharia, ada kan Azhar dengan Azharia. Misalnya Pak Azhar menikahi Ibu Azhari. Pak Azhar setiap apa yang dibutuhkan Bu Azhari itu diberikan. Tapi ternyata Bu Azhari patuhnya itu kepada Pak, misalnya bukan Pak Azhar, tapi ke Pak Azhar. Misalnya ke Pak Bayu misalnya. Nah, maka ketika ada seperti itu, apakah bisa kita katakan Bu Azhari itu seorang wanita yang tahu diri? Enggak. Yang mencukupi kebutuhannya Pak Azhar kok taatnya sama Pak Bayu. Maka jangan sampai ada kebalikan
Zaman sekarang yang menafkahi keluarga adalah suami, istrinya taat sama atasannya. Ketika suaminya mengatakan jangan kerja, malah ngeyel. Itu namanya konsep orang yang tidak tahu diri. Nah, begitu juga ini hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu saja seseorang, misalnya Pak Azhar nikah dengan Bu Azhari, kemudian Bu Azhari taatnya kepada Pak Bayu, itu dikatakan Bu Azhari ibu yang tidak tahu diri, ibu yang kurang ajar. Nah, bagaimana dengan manusia? Semua kebutuhannya Allah cukupi, tapi kok ternyata menyembahnya kepada patung, sapi, tikus, percaya kepada dukun, minta aji-ajian kepada dukun. Ini artinya dia menyandarkan keinginan kepada dukun, bukan kepada Allah. Apa dia lupa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Doalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi. Doa itu gratis apa bayar? Gratis. Nah, kenapa kita nggak mau doa? Apalagi sekarang ini hari ini Jumat sore pas hujan, Jumat sore waktunya mustajab, hujan waktunya mustajab. Mari kita perbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin di Indonesia. Allah memperbaiki pemimpin kita. Allah memperbaiki para pemangku kekuasaan. Allah memberi hidayah kita agar kita Allah mudahkan kita senantiasa taat. Maka doa itu gratis. Antum kalau misalnya minta sama teman antum yang misalnya ya 30 tahun konco kental, kalau antum tiap hari minta, gak usah kental-kentalnya teman, sedekat-dekatnya teman. Misalnya bukan hanya sekedar dekat, antum sudah biasa tukaran baju, baju antum dipakai teman antum, baju antum pakai teman dia. Itu udah seakan-akan kita sudah satu jiwa. Kalau tiap hari minta, ya tetap teman antum pasti bengkel. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang. Dan lebih dari itu, ketika seseorang misalnya melihat segala sesuatu yang ada di jalan, hujan, biasanya jalanan itu ramai, banyak macet, kendaraan banyak kredit, kendaraan mau satunya belok kanan, satunya belok kiri, satunya mau lurus, kan bingung. Kita naik motor atau mobil bingung, mau belok kanan, yang sebelah kanan kita sudah tiba-tiba terobos mau lurus. Dan ternyata di sini tidak ada misalnya orang yang mengatur lalu lintas. Kira-kira mungkin nggak jalanan tersebut jadi rapi, teratur? Nggak mungkin. Udah hujan, ramai, macet. Itu macet. Yang ada akhirnya orang ikut. Kamu gimana? Saya mau belok kanan. Wah, udah klakson. Dan mungkin nggak misalnya jalanan yang ramai, padat, macet pas hujan, ternyata dia bisa lancar, tapi nggak ada tukang parkir yang ngatur lalu lintas atau pak polisi yang ngatur lalu lintas. Mas akal nggak ada lalu lintas? Nggak mungkin, mustahil. Gitu. Bahkan saking kita berterima kasihnya kepada tukang parkir tadi, nggak heran misalnya kita bisa belok, kemudian kita buka jendela, walaupun lagi hujan kita kasih uang. Nah itu, bahkan kadang ada orang misalnya di perempatan ada orang yang bisa memarkirkan, menertibkan lalu lintas dia, kemudian orang tersebut tidak memberi misalnya
misalnya upah, jadi dikatakan itu dasar nggak tahu diri, udah tak bantu maka nggak ngasih ibarat, ada sebagian begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Maka sebenarnya butuh itu manusia, butuh itu manusia. Dan segala kebutuhan manusia itu ya sudah Allah cukupi. Sehingga dengan kebutuhan yang semua sudah dicukupi, selayaknya manusia tahu diri untuk apa? Berterima kasih. Terima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memberikan kita mata, telinga, kemudian pikiran, hati, mata, telinga. Kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan fitrah manusia itu sudah Allah gariskan sejak dahulu kala. Makanya kalau ada orang ateis misalnya tidak mengakui Tuhan, coba ditanya. Kalau kamu lagi support, kamu minta sama siapa? Dia nggak punya Tuhan. Maka ada sebuah kisah unik di Jepang. Orang Jepang itu banyak orang yang ateis, banyak orang ateis. Tapi akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Kenapa kok bisa masuk Islam? Ketika mereka bingung, dia saya nggak punya Tuhan. Akhirnya dia sadar, oh berarti manusia itu membutuhkan Tuhan. Akhirnya dia mencari Tuhan dan berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain. Akhirnya menemukan ajaran agama Islam. Kalau ada orang yang tidak meyakini ada Tuhan, itu orang yang nggak tahu diri. Maka yang pertama adalah kita mengenal sesembahan kita dari tarbiyah Allah. Kemudian kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian cara ketiga kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya. Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu megah, begitu luar biasa. Langit yang tidak punya apa? Tiang. Atau pernah lihat langit, tiangnya langit itu di mana? Enggak. Atau misalnya tak langit itu ada talinya. Enggak pernah lihat ada. Gunung itu dikatakan pasak bumi atau pakunya bumi. Pakunya di mana? Tapi ketika misalnya gunung yang kecil sekalipun misalnya meletus, terjadi gempa, kita rasakan gitu loh. Maka kita bisa mengenal di sini di dunia ini, bumi ini pasti ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Gunung yang kecil yang biasanya anteng sekalinya meletus, sekitarnya gempa. Bahkan dulu sebelum kita lahir ada letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu nggak begitu besar banget, dalam dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain masih kalah. Tapi ketika Krakatau itu meletus, apa yang terjadi? Itu gempa di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya di Indonesia, sampai di Eropa terasa. Bahkan konon katanya, Allah alam. Jadi Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu dulunya nyambung. Begitu juga dengan Jawa Bali. Bahkan ada yang mengatakan sampai Kalimantan itu nyambung katanya, Allah alam. Nggak tahu gimana. Karena letusan Gunung Krakatau, akhirnya sebagian tanah itu kan terendam karena tsunami. Akhirnya lama-lama besar. Bahwa dan namanya tanah itu kan semakin lama kena air semakin tenggelam. Itu gunung kecil. Nah, gimana ketika kita lihat gunung aja ketika
ibarat gunung berisik, orang di sekitar semakin berisik, khawatir. Aduh, wah gunungnya sudah mulai keluar percikan api. Oh tenang, nggak ada orang agak tenang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan Allah itu banyak yang bisa kita tadabburi. Gunung yang dikatakan sebagai pasak bumi kecil, ketika gempa bisa memberikan efek yang begitu dahsyat. Apalagi ya air, angin, kemudian bukan hanya dari ciptaannya, tanda-tandanya, kemudian makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan manusia yang beraneka ragam. Maka di sana kita meyakini bahwasannya di sini ada yang menciptakan kita. Ada yang berhak kita sembah satu-satunya zat. Nggak seperti teori Charles Darwin. Katanya manusia itu berasal dari kerak. Pernah enggak ditemukan kerak yang akhirnya bisa berubah wujud menjadi manusia? Antum sudah pernah dengar ceritanya awalnya kerak kemudian jadi manusia? Kata Charles Darwin kan begitu. Manusia itu awalnya dari kerak. Emang ada kata yang jadi manusia? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau manusia seperti kerak, ada. Tapi kamu nggak pernah menemukan kan manusia yang kerak kan berubah jadi manusia, nggak ada. Maka teori Charles Darwin ini teori yang nggak masuk akal. Emang mau manusia disamakan dengan kerak? Nggak mau. Mungkin yang mau cuma Charles Darwin dan orang-orang yang mengimani teori dia. Jadi kalau ada orang mengatakan saya percaya dengan teori Charles Darwin, buat dia profesor, Pak Prof dengan kayak kerak, marah dia. Loh katanya percaya teori Charles Darwin. Ya, enggak. Makanya lucu kalau orang percaya dengan teori Charles Darwin. Nggak ada. Orangnya bisa berubah wujud menjadi manusia. Jadi lebih ajaib lagi, manusia kan kita sama-sama manusia ya. Ada yang satunya Kalimantan, satunya Sulawesi, satunya Sumatera, Jawa, macam-macam gitu loh. Ada satunya ngomong pakai bahasa Banjar, satu bahasa Padang, satu bahasa Minang, satu bahasa Jawa, satu bahasa apa? Bahasanya apa saja? Bahasa Buton. Ada yang pakai bahasa Buton, macam-macam. Padahal kita satu manusia. Kan ini berarti menunjukkan Allah itu luar biasa gitu. Kita semua manusia bisa berbicara dengan beraneka ragam bahasa. Dan bukan hanya itu saja. Antum mau tanya, antum semua punya tangan ya? Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya bibir, punya dua kaki. Apakah tangan antum dengan tangan teman antum sama? Beda. Sidik jarinya beda gitu loh. Makanya orang itu ketika bisa ketahuan kejahatan dari sidik jarinya. Oh ini yang melakukan kejahatan bukan misalnya tapi misalnya ternyata alam misalnya. Ketahuan dari mana? Sidik jarinya. Kemudian yang hebat lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu bisa tahu ini keturunan dia atau bukan. Dari mana? Tes DNA. Tes DNA itu ruwet loh. Tapi bisa ketahuan. Apa dokter-dokter yang masih non muslim, yang masih kafir, apa nggak pernah berpikir di kepala mereka? Manusia, semua manusia, DNA-nya beda-beda, sidik jarinya beda-beda. Maka ini mengharuskan seseorang meyakini
Di sana ada sesembahan. Banyak ayat Allah, bukti-bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik makhluknya atau ciptaannya. Ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah. Maka ketika kita ibadah, yakin ini yang berhak kita ibadahi. Ini yang berhak kita ibadahi gitu. Sudah banyak ayat bukti nyata kita Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa manusia itu tidak mau tidak harus meyakini. Enggak bisa. Saya nggak percaya ini. Enggak bisa. Saya nggak percaya DNA manusia satu dengan yang lain beda. Enggak mungkin. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan DNA, misalnya DNA-nya alam sama azab yang nggak ada hubungan darah, bukan keluarga, DNA-nya sama, itu kan beda sih. Sidik jarinya sama, nggak mungkin. Padahal aku lihat jempol aku, kayaknya sama aja gitu, sama-sama jempol. Coba antum bandingin, antum sejajarkan sama jempol teman antum, beda. Ada saya beda. Pada sama-sama jempol, atau bahkan terkadang jempol kanan sama kiri itu beda loh. Ada bahkan beda. Beda. Dan ada perbedaannya. Pada satu manusia itu menunjukkan keagungan Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Sehingga melalui ayat-ayatnya seorang manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Di HP mana? HP yang dikasih sama Ustaz Agus. Nanti